Hari ini Kick Andy episode spesial karena kita menyambut Hari Natal. Di Hari Natal ini tentu saja banyak cerita yang menarik yang bisa disampaikan. Tapi saya memilih dua sosok yang akan bercerita di atas panggung ini untuk memberikan cerita-cerita yang menginspirasi kita semua tentang kehidupan, tentang keimanan, dan tentang nasar untuk berjalan di jalan Tuhan. Siapa dua sosok yang jadi tamu kita kali ini? Sebelum kita lanjutkan, mari kita sambut teman-teman dari GKDI Worship. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia.
Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk teman-teman dari GKDI Worship. Terima kasih teman-teman. Kini waktunya kita mendengarkan cerita inspirasi di hari Natal ini. Dari dua sosok yang tadi saya janjikan. Sosok yang pertama bukan orang Indonesia. Tapi dia memberikan kontribusi yang luar biasa untuk Indonesia. Siapa dia? Amanda Hedges. Amanda, terima kasih sudah hadir di acara Kikendi. Silakan duduk. Baik, Amanda. Jadi Amanda ini berasal dari mana? Amerika, Pak. Di Kansas dulu. Kansas. Iya. Oke. Jadi dari masa kecil lahir di sana atau? Lahir di Colorado, terus usia 11-12 tahun pindah ke Kansas. Oh, pindah ke Kansas. Sampai pindah ke Indonesia. Iya. Jadi sejak kapan Amanda ini ke Indonesia? Pertama kali saya datang ke Indonesia 17 tahun pada tahun 2013. Tapi benar-benar pindah 2015, jadi sudah mau 10 tahun. Jadi kenal pertama tentang Indonesia dari mana? Saya mensponsori anak lewat ada organisasi namanya Compassion International. Saya dapat anak dari Indonesia, itu pertama kali. Saya hari itu masih berusia 9 tahun. Jadi 9 tahun? 9 tahun. Jadi masih anak kecil? Iya. Oke, tapi terus? saya dapat ada uang saku dari orang tua dan setelah saya dengar ada anak yang bisa disponsori dan kebetulan cukup uang untuk mensponsori mereka, ya saya cari anak dan dapat di Indonesia. Pertama kali saya baca kata Indonesia hari itu, langsung Tuhan taruh di hati. Nah, suatu saat melayaniku di situ. Gitu. Oke, jadi anak ini tepatnya dari mana? Di Sulawesi, Pak. Di Sulawesi Utara atau Selatan? Utara. Utara. Iya, Manado. Apa yang membuat hati Amanda hari itu dek? Aku lebih ingin bantu anak ini. Iya. Ya, ada momen sama Tuhan kadang susah dijelaskan, tapi saya doakan Tuhan yang mana ya, dan ya kemudian ada kan banyak pilihan negara-negara, dan pada saat saya baca Indonesia pertama kali ada momen sama Tuhan, apalagi pertama kali saya lihat wajah anak asuh, langsung Tuhan, nah itu dia gitu. Susah dijelaskan, ada gerakan hati gitu. Iya. Okay. Itu pertama kali tahu tentang Indonesia. Betul, jadi selama ini belum tahu tentang Indonesia? Belum, Pak. Namanya usia 9 tahun kan. Belum tahu semua negara. Baik, nanti cerita ya. Iya. Bagaimana awal mula Amanda kemudian merasa memang Indonesia ini tempat untuk pelayanan ya. Ini ada panggilan, ada calling di sini ya. Tapi sebelum itu kita simak dulu tayangan berikut ini. Saya mau hidup saya bernilai di kerajaan surga. Saya mau kejar harta surgawi, bukan hanya harta yang ada di dunia ini. Dan itu yang menjadi kekuatan saya sehingga saya menyeberang lautan itu dan saya pergi 17 tahun ke Indonesia. Perbedaan bukan sebuah alasan untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Seperti yang telah dilakukan Amanda Hedges, perempuan asal Colorado, Amerika Serikat ini. Ia menjadi tangan Tuhan untuk melayani anak-anak terlantar di Indonesia. Sejak berusia 6 tahun, Amanda sudah berkeinginan menjadi misionaris dan melayani umat, khususnya anak-anak terlantar. Memilih menjadi pelayan Tuhan bukan tanpa sebab. Ketika masih di negaranya, Amanda mendengar suara Tuhan yang menyatakan suatu hari nanti ia akan melayani umat di Indonesia. Setelah pergumulan luar biasa, ia pun rela meninggalkan keluarga, sekolah, serta semua cita-cita yang sudah ia rangkai sejak kecil, yaitu menjadi seorang pelari. Dan ia lebih memilih melayani umat yang membutuhkan kasihnya di Indonesia. Perbedaan budaya dan bahasa tak membuatnya pantang menyerah. Amanda yakin Tuhan mempunyai rencana yang jauh lebih indah untuknya. Dan ia berjanji pada Tuhan akan menuntaskan tugas kebaikannya di Indonesia. Jadi Amanda, ini waktu masih umur 9 tahun kan bantu anak-anak di luar Amerika. Termasuk Amanda memilih Indonesia, anak Indonesia.
artinya dari kecil sebenarnya sudah ada itu ya, calling itu ya. Iya, betul. Dari selama saya bisa ingat sih, mungkin usia 7 atau 6 tahun sudah saya tahu ada panggilan menjadi seorang misionaris di luar negeri. Setiap kali ada tayangan, ada video atau foto dari luar negeri, langsung hati saya bergerak, saya pengen begitu. Karena saya memang ya mencintai Yesus dari kecil, itu sesuatu yang saya tidak bisa jelaskan, tapi saya bersyukur dari dulu tidak pernah satu hari saya melewati tanpa ada Yesus. Jadi dari kecil sudah ada pelayanan itu ya. Apa yang dilakukan waktu kecil itu? Waktu kecil ya dari kecil saya melayani di gereja juga, jaga anak-anak, bayi-bayi gitu di nursery. Dari dulu memang senang dengan anak-anak dan lama-lama Tuhan taruh di hati panggilan menjadi ibu bagi anak-anak yang tidak punya seorang ibu. Gitu Pak. Jadi anak-anak yatim piatu khususnya saya paling punya hati untuk mereka karena saya punya orang tua yang luar biasa dan saya dekat sekali sama mama. Udah mau menetes air mata aja lihat wajah mama saya tadi, apalagi di musim Natal selalu merindukan dia. Tapi saya bayangkan anak-anak yang tidak punya seorang mama. Saya tidak bisa bayangkan itu dari kecil. Itu mimpi terburukku kalau ada sesuatu yang terjadi dengan mama. Dan saya tidak bisa paham bagaimana hidup kalau saya tidak punya seorang mama. Jadi makanya setelah saya sudah besar, saya rela bahkan meninggalkan mama saya supaya anak-anak yang tidak punya mama bisa punya mama. Luar biasa. Ya, itu yang Amanda lakukan ya, sudah mulai ada perhatian untuk menolong orang-orang atau anak-anak yang tidak punya orang tua, atau lebih spesifik lagi yang tidak punya ibu ya. Nah, tapi apakah Amanda pernah bertemu kembali dengan anak yang Amanda bantu waktu kecil dulu? Iya, tadi ada fotonya juga pernah berkunjung. Kami hampir seusia kami. Saya memang hari itu mau cari teman, jadi saya cari yang hampir seusia dengan saya biar kami kirim surat. Jadi ya usianya hampir sama dengan saya, hanya beda setahun. Jadi setelah bantu masih ada hubungan, masih ada komunikasi? Ada Pak, kami kirim surat dan namanya sampai siapa? sekarang masih WhatsAppan, video callan. Namanya Adisti. Adisti. Iya betul Pak. Jadi pernah ketemu, di usia berapa waktu ketemu? Saya 22 tahun kalau nggak salah. Jadi dia juga umur 22 tahun? 21 tahun. Oh, lebih muda sedikit kalau ya? nggak salah. Iya, 17 tahun baru tamat SMA, nggak tahu apa-apa, tidak tahu bahasa budaya, dan datang ke Indonesia. Itu semua hanya karena Tuhan. Tidak mungkin ini semua terjadi kalau nggak ada Tuhan. Didukung oleh Amanda, apakah orang tua tidak khawatir ini anak umur berapa? Berarti 18 tahun ya waktu itu ya? 17 terus 18 tahun tinggal di sini. Nah, orang tua bagaimana reaksinya ketika Amanda bilang, aku mau melayani di Indonesia? Iya, mereka senang, Bapak dan Mama. Senang? Iya, mereka mendukung. Karena mereka sudah melihat dari usia 9 tahun, memang jelas saya punya panggilan dalam hidup. Bahkan setelah saya mulai mensponsori anak asuh, saya minta dibeli, ada Rosetta Stone, kursus bahasa Indonesia. Dan mereka pun pesan, mereka pun beli. Padahal itu mahal, hampir 2 juta kalau nggak salah hari itu. Tapi ya mereka dukung, mereka lihat memang jelas ini panggilan. Jadi setelah hanya ya pasti ada tantangan, ada ya kesulitan karena kami pikir nanti, saya pikir setelah udah jadi atlet profesional, udah kejar cita-cita, sudah kuliah, tapi tiba-tiba Tuhan bilang go pada saat saya masih 17 tahun. Jadi kami semua terkejut, sedih, tapi tetap kami tahu ya, memang benar ini rencana Tuhan. Jadi mereka mendukung. Hanya yang masalah organisasi itu memang bapak saya pada awalnya dia tidak mendukung karena dia bilang sama saya, Amanda ada cara menjadi seorang misionaris, harus lewat organisasi, harus gini, cari donatur, buat fundraiser, belajar bahasanya dulu ya, banyak cara. Dan saya bilang, ya maaf Pak, saya hormati pendapat Bapak, tapi kalau saya sudah dengar suara Bapakku di surga dan dia bilang go, dan saya tahu pasti maksudnya go sekarang, pesen tiket, ya Tuhan pasti akan menyertai saya. Dan Bapak saya yang pertama bilang, ya memang saya salah itu, memang ini rencana Tuhan luar biasa, bukan berarti lewat di organisasi itu salah atau tidak, luar biasa banyak misionaris datang lewat organisasi dan itu
bagus banget pelayanan. Cuma itu bukan jalan untuk saya. Setiap kita punya panggilan yang unik. Itu masalah kita manusia. Kita ambil prinsip dari kisah orang lain. Ya, itu tidak boleh. Kalau untuk saya, Tuhan mengizinkan saya menderita. Saya harus datang sendiri. Saya harus belajar bahasa secara alami. Dan ya alami itu semua sakit penyakit, semua bersama dengan Tuhan. Dan makanya ada kesaksian saya karena Tuhan kirim saya. Dan saya buat prinsip dari awal. Saya tidak akan buat fundraiser atau minta-minta cari donatur atau apa. Saya bilang ke Tuhan, kalau memang ini benar Tuhan, Engkau akan cukupkan, dan itu yang dia lakukan. Begitu banyak cerita mujizat dari hal kecil sampai hal besar, dari sepatu, baju sampai rumah. Tuhan cukupkan tanpa harus capek minta-minta atau buat fundraiser atau apa. Jadi itu kesaksian yang saya punya karena Tuhan, dia bilang, karena Tuhan dipermuliakan dalam orang-orang lemah. Kalau kita hebat, besar, punya pendidikan, punya organisasi, banyak dukungan, banyak donatur, banyak ini, ya pasti Tuhan gak akan dipermuliakan. Tapi Tuhan dipermuliakan kalau dia panggil anak yang 17 tahun, baru tamat SMA, gak tahu apa-apa, tidak tahu bahasa budaya, dan datang ke Indonesia. Itu semua hanya karena Tuhan. Tidak mungkin ini semua terjadi kalau gak ada Tuhan. Tapi omong-omong, orang tua ini pekerjaannya apa? Kalau bapak saya hanya di perusahaan biasa ada. Jadi bukan pendeta? Bukan, iya. Ibu bukan pendeta juga? Bukan, dia stay at home mom, iya. Tapi bisa mengerti keinginan Amanda untuk melayani, bahkan keluar dari Amerika? Bisa, ya. Mama saya khususnya, dia pernah melewati ada masa sakit penyakit. Dan dia punya kesaksian luar biasa. Dan dia belajar dari antara semua orang di dunia ini, mama saya yang paling fokus ke surga. Dia hidup untuk harta kekal. Setiap hari hanya membahas harta kekal. Dia nggak peduli dunia ini, hal-hal duniawi. Jadi dia besarkan saya dari kecil. Bagaimana hidup dengan yang menilai segala sesuatu dengan harta surgawi, bukan harta duniawi. Makanya saya juga sering bilang ke mama, ibu-ibu, jangan merasa hidupmu sia-sia atau kita nggak lakukan apa-apa kalau kita hanya di rumah, hanya masak, ngurusin anak-anak. Justru itu panggilan yang sangat-sangat indah di situ. Di balik setiap kisah yang luar biasa, ada seorang ibu di balik kisah itu, biasanya yang pendoa, yang menjadi contoh bagi anaknya setiap hari. Karena mama menjadi sosok yang nomor satu dalam kehidupan anak-anak. Jadi jangan kita merasa, oh ada orang lain yang hebat. Kadang saya sendiri cemburu sama evangelis atau orang hebat, punya organisasi besar. Kenapa saya hanya dipanggil ke Indonesia, hanya ngurusin beberapa anak gitu kan. Tapi ya kita harus ingat panggilan seorang ibu itu indah dan Tuhan bisa bekerja di situ luar biasa. Amanda, kalau dilihat anak umur 17 tahun, artinya remaja ya, harusnya kan masih senang-senang. Tapi Amanda sudah ada lah itu panggilan. Kemudian memilih Indonesia. Waktu mau datang ke Indonesia, apa yang terbayangkan tentang Indonesia hari itu? Di mata seorang anak umur 17 tahun. Saya pun terkejut karena Tuhan kirim saya ke kota besar. Dari kecil saya punya impian mau di kampung terpencil dan buka panti asuhan dan ada ratusan anak, rame-rame, rumah besar. Tapi Tuhan punya rencana lain. Jadi itu yang ada di pikiran saya, yang seperti saya lihat misionaris-misionaris lain, mereka harus hidup susah, mungkin naik perahu, pergi ke pasar, semua hidup di daerah terpencil. Tapi Tuhan buka jalan, kirim saya ke Jakarta. Lama saya bingung bergumul dengan Tuhan, apalagi saya orang desa, saya orang Kansas. Saya nggak cocok di kota besar, saya senang dengan alam, senang berdiam diri. Jadi lama saya bertanya Tuhan, kenapa sih Tuhan kirim saya di Jakarta? Tapi lama-lama Tuhan mulai buka jalan dan saya sadar bahwa sebenarnya panggilan saya itu bukan hanya buka rumah besar, pergi ke tempat terpencil, tapi yang paling dibutuhkan sekarang ya anak-anak butuh suara. Butuh seseorang yang bisa bersuara bagi mereka karena sedikit orang yang bersuara buat mereka. Mereka tidak punya orang yang bisa bersuara bagi mereka. Makanya Tuhan kirim mungkin di ibu kota, di kota besar supaya ada banyak kesempatan seperti ini bisa bahas masalah anak-anak yatim piatu, bisa bersuara bagi mereka dan lebih banyak orang tergerak hati untuk mengadopsi, untuk buka pelayanan buat anak-anak begitu Pak.
Tuhan punya rencana lain daripada ekspektasi saya sendiri begitu Pak. Iya. Pertama kali datang ke Indonesia, apa tantangan yang dihadapi oleh Amanda? Semua rindu sama mama yang nomor satu paling sulit. Ada banyak sakit penyakit, saya terus sakit, saya harus menghadapi bahasa budaya baru. Sering saya ingin menolong, tapi karena saya kurang mengerti budaya di sini, banyak miskomunikasi, atau saya malah menyakiti atau buat orang tersinggung, padahal niat saya baik. Ada banyak sekali, beda makanan, beda semua. Saya orang yang suka berdiam diri, saya dulu punya kamar sendiri dan rumah besar dan suka di alam, punya mobil sendiri, senang bawa mobil berjam-jam entah kemana. Saya harus belajar bergantung pada orang saya yang dari 9 tahun mensponsori anak saya yang butuh disponsori, itu mempermalukan. Ya banyak sekali diejek, dibilang bule-bule, ya pas ditertawain semua, ya semua harus dilewatin. Iya. Tadi kalau di video tadi ada foto Amanda lagi lari ya? Iya. Itu lomba? Iya, lomba lari. Iya, di mana betul. itu? Iya, itu di Kansas dulu. Jadi ada prestasi di dalam olahraga? Sedikit saja, ya. Jadi waktu atlet anak lari? SMA, iya. Pada saat saya kejar kuliah, mau dapat beasiswa, karena untuk menjadi atlet profesional tahap pertama harus lewat universitas dulu. Jadi saya kejar itu. Dan sampai ke State Championship dan Junior Olympics, sempat juara di Amerika dulu waktu anak SMA. Jadi emang cita-cita waktu kecil dulu ingin jadi pelari profesional gitu? Iya, cita-cita. Tapi itu kemudian ditinggalkan? Iya. Karena Tuhan bilang go. Betul, ada cita-cita dia. Kita punya cita-cita sendiri, dia punya cita-cita yang lebih luar biasa ya. Jadi beasiswa tadi ditinggalkan juga? Iya, betul Pak. Iya. Untuk mengabdi dan memberikan pelayanan di Indonesia. Didukung oleh Amanda, tentu penonton di studio maupun di rumah sudah mulai bertanya-tanya. Jadi ketika Amanda pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia atau tepatnya di Jakarta, apa yang pertama Amanda lakukan? Saya langsung ke panti asuhan. Panti asuhan? Iya. Dari mana Amanda tahu ada panti asuhan ini? Itu luar biasa kisahnya. Ada beberapa panti saya cari online dan saya kirim email bagaimana kalau saya datang menjadi volunteer. Dan setelah panjang ceritanya, saya menunggu jawaban sampai saya di situ saja sebelum berangkat sudah mau menyerah. Dan saya bilang ke mama, saya pulang, saya nggak jadi saja ke Indonesia. Saya udah kirim email ke beberapa panti asuhan, tidak dapat jawaban. Saya kuliah saja, Mak. Saya udah nunggu sebulan lebih. Pasti Tuhan sudah kasih jalannya kalau ini rencana dia. Tapi ternyata tidak ada yang balas, tidak ada yang respon. Iya, tapi mama saya saking bijaknya, dia bilang dari satu sisi dia senang, oh ya baguslah kau di sini aja. Tapi dari satu sisi dia tahu nih panggilan dalam hidupku. Jadi dia bilang, Amanda, kalau kamu tahu kau dengar suara Tuhan, go. Kamu harus taat. Kenapa masih persiapan kuliahmu? Harus benar-benar batalkan kuliah, baru Tuhan akan bekerja. Dan itu yang terjadi. Esoknya langsung saya buat di medsos. Saya tidak punya medsos lagi, tapi dulu punya medsos. Saya buat di Facebook, saya tidak akan kuliah. Dan saya langsung telepon pelatih semua, dikasih tahu saya tidak akan kuliah. Dan 3 hari kemudian saya dapat balasan dari panti itu di Jakarta Timur. Silakan dengan senang hati datang ke sini. Dan sampai sekarang hanya satu panti itu yang membalas email. Jadi ya saya menguji Tuhan, tapi Tuhan yang menguji saya ternyata.
Terus di panti asuhan itu apa yang Amanda lakukan? Saya jadi sukarelawan saja, jadi main-main sama anak, bantu-bantu kalau ada apa-apa di kantor, tapi lebih sama anak-anak juga, ikut acara, ikut dengan bantu mereka di sekolah, PR, apapun kegiatan mereka sehari-hari saya ikut-ikut saja. Pasti pertama kali saya datang juga saya belum bisa berbahasa Indonesia, jadi terbatas apa yang saya bisa lakukan. Jadi paling hanya peluk-peluk mereka, cium mereka, ya ngobrol sebisa mungkin pakai Pak Google Translate. Ya ada banyak yang ya hal kecil apa yang ada saya berusaha membantu begitu Pak. Tapi yang paling penting bagi saya bangun hubungan sama anak-anak, dan saya melihat ya sedikit staff banyak anak, jadi saya berusaha paling tidak setiap anak setiap hari dapat pelukan, dapat perhatian begitu. Makan, tidur dan lain-lain di mana? Ya di sana ikut dengan panti asuhan itu, apapun yang mereka makan saya makan, tinggal di situ bersama dengan mereka. Saya sharing ada satu kamar staff bersama dengan staff yang lain pada saat itu. Apa enggak susah menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi hari itu? Iya, susah sekali. Tapi ya yang buat saya kuat itu teringat korbanan Tuhan Yesus. Inilah kita rayakan Natal. Kadang saya merasa wow manja sekali saya merasa saya meninggalkan Amerika, tinggal di panti asuhan di Jakarta ya. Saya belajar ketika saya mengalami kesulitan yang saya merasa tidak ada jalan keluar, saya tidak kuat. Hanya awal-awal saya hanya nangis dan berdoa, berlutut bisa berjam-jam setiap hari, nangis, Tuhan saya nggak kuat. Tapi Tuhan beri kekuatan, khususnya pada saat saya ingat korbanan Tuhan Yesus buat saya. Di panti asuhan kemudian Amanda dan teman mendirikan yayasan ya? Betul, iya. Kemudian di situ menampung anak-anak juga. Iya. Anak-anak ini dari mana? Iya. Dan siapa mereka ini? Iya, yang pertama-tama ya yang saya paling syukuri itu sahabat saya Ibu Udur Manurung. Beliau sebagai kepala panti dulu di panti lama, dan kami dulu sharing satu kamar kadang sama staf yang lain, dan beliau juga dapat panggilan pada saat tahun 2014, dan kami sama-sama nih saya datang merasa saya harus belajar baru nanti akan buka panti asuhan sendiri. Beliau juga sama dapat panggilan yang sama bervisi dari saya, dengar suara Tuhan akan ada saatnya kamu punya panti begitu. Jadi setelah saya udah bisa berbahasa Indonesia, kami sedang menobrol dan saya cerita panggilan saya, dia juga cerita panggilan dia, dan kami merasa wah ini tidak kebetulan. Tuhan pertemukan kami, itu benar-benar rencana Tuhan luar biasa, dan kami berdoalah Tuhan sediakan anak-anak yang membutuhkan. Jadi kami tidak jaga privasi anak-anak, kami tidak boleh sharing latar belakang mereka, tapi prinsip kami itu benar-benar satu home bagi anak-anak. Kami tidak mau mereka merasa mereka dibesarkan di dalam institusi. Mereka harus, setiap anak wajib mendapatkan suasana home, sosok seorang ibu atau ayah kalau memungkinkan. Jangan hanya karena kemiskinan anak-anak dibesarkan di panti asuhan, itu prinsip kami. Baik. Dan Ibu Manurung ada bersama kita ya. Ibu boleh berdiri, Bu. Ya, kita berikan aplaus yang meriah untuk Ibu Manurung. Terima kasih. Bukan karena anak-anak ini miskin ditampung di yayasan ya, tapi mereka adalah anak-anak yang membutuhkan rumah, membutuhkan keluarga, membutuhkan kasih sayang orang tua. Itu yang dilakukan Amanda dan Bu Udur Manurung tadi ya, dan teman-teman yang lain di yayasan. Yayasannya namanya apa? Yayasan Kasih Tak Berbatas, Pak. Aku percaya itu. Kasih memang tidak berbatas. Amin, amin. Baik, ke depan apa yang menjadi mimpi yang ingin diwujudkan Amanda dan teman-teman dalam konteks pelayanan terhadap Tuhan? Ya, kalau yayasan ada beberapa kami masih doakan tahap-tahap berikutnya, mana tahu Tuhan punya rencana untuk sekolah atau tempat rehabilitas, buat kalau ada yang berpenyakit mental atau narkoba, bisa juga klinik. Ada beberapa yang kami doakan, kami bahas, kami tidak tahu rencana Tuhan. Kami juga rindu sekali ada suatu saat kami bisa lebih mandiri, ada lahan, ada tanah bisa kami nanam-nanam semua. Tapi yang paling ya panggilan kami itu di anak, dan kami mau sebarkan pesan bahwa ya anak-anak butuh lebih dari apa yang kita berbuat. Jadi kita membangun sesuatu yang terbaik buat anak-anak. Untuk masa depan mereka bukan hanya
tubuh mereka juga, tapi jiwa mereka, fisikis mereka sering kita hanya pikirkan, oh anak-anak ini asal dapat makan, minum, tempat tidur, tapi kita gak mikirin ya fisikis mereka, spiritual mereka, roh mereka, semua kita harus pikirkan. Jadi saya mohon dengan semua yang mendengar suara saya, memikirkan apa yang terbaik buat setiap anak-anak. Itu sebagai pesan Natal dari Amanda ya. Amanda, menurut Amanda sampai kapan ini Amanda ada di sini atau akan selama-lamanya? Dulu saya langsung jawab, oh pasti selama-lamanya, tapi karena selama ini rencana Tuhan tidak sesuai yang saya pikirkan, saya tidak tahu. Tapi saya percaya memang dari dulu Indonesia di hati saya percaya untuk selama-lamanya, tapi kita tidak pernah tahu rencana Tuhan. Ikuti saja rencana Tuhan. Ikuti saja Iya. ya. Baik, terima kasih Amanda. Oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day. When Jesus washed, 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 He washed my sins away. Oh happy day, 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 oh happy day. When Jesus washed, 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 He washed my sins away. Oh happy day, oh happy day, oh happy day. He taught me how to watch and fight and pray, watch and pray, and live rejoicing every day, every day. Oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day. When Jesus washed, 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 He washed my sins away. Oh happy day, oh happy day, oh happy day. He taught me how to watch, fight and pray, watch and pray, and live rejoicing every day, every day. Oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day. When Jesus washed, 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 He washed my sins away. Oh happy day, 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 oh happy day. What a happy day, oh 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 happy day.
tahun lalu saya mulai suka menyayat-nyayat muka saya. Gitu. Menyayat-nyayat, artinya sampai berdarah-darah begitu? Iya. Didukung oleh Tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang perjalanan hidup Amanda Hedges. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita yang luar biasa dari seorang yang awalnya mengalami gangguan jiwa atau gangguan kejiwaan, kemudian terjerat narkoba, tapi yang saya ingin ceritakan adalah kehidupannya yang baru. Siapa dia? Immanuel Natalio Santosa. Immanuel, Halo. terima kasih sudah mau datang di acara Kick Andy. Silakan duduk. Terima kasih. Immanuel betul pernah mengalami gangguan kejiwaan. Sampai sekarang masih berobat. Oke. Ya. Dan apa benar juga pernah terjerat narkoba? Ya, dari 2014 sampai 2018. Jadi kalau kita bicara tentang gangguan kejiwaan, kalau boleh tahu, kan pasti sudah ke dokter sudah kan ya? Ya. Apa kata dokter, gangguan kejiwaan apa ini? Jadi sebenarnya gejalanya sudah berlangsung sejak lama. Cuman kira-kira waktu 15, 16, 17 tahun yang lalu kan yang namanya mental health itu belum banyak dibahas ya. Terutama di Indonesia kan mungkin masih tabu banget ya. Dan kalau 15 tahun yang lalu kalau orang pergi ke psikolog itu biasa dicap gila. Gitu. Jadi saya tahu 15 tahun yang lalu memang ada sesuatu yang berbeda dari diri saya. Ada sesuatu yang aneh, ada yang berbeda gitu. Cuman saya nggak berani cari bantuan, saya nggak tahu juga mesti ngomong ke siapa. Saya juga malu, penuh banyak pertanyaan gitu. Sampai akhirnya salah satu gejalanya pada waktu itu Bang Andi adalah saya suka 15 tahun lalu saya mulai suka menyayat-nyayat muka saya. Gitu. Menyayat-nyayat, artinya sampai berdarah-darah begitu? Iya, jadi semakin banyak darah keluar dari wajah saya itu ada sebuah kepuasan, ada sebuah kesenangan. Dan seiring berjalannya waktu gejalanya semakin parah, lalu mulai saya suka mendengar suara-suara dari benda mati. Gitu. Maksudnya? Jadi saya mendengar suara yang audible dari tembok, dari lemari, dari meja, kursi, dan suaranya menyuruh saya biasanya ya menyuruh saya untuk melakukan self harm gitu, untuk melukai diri saya sendiri. Melukai diri sendiri. Iya. Baik, sampai situ dulu. Ya. Tapi menurut dokter sebenarnya gangguan mental apa yang Anda alami nih? Ya. Jadi pada waktu itu saya belum tahu itu apa dan saya belum berani pergi ke psikolog. Akhirnya pada waktu saya berumur 26 tahun, itu sudah berjalan selang 4 tahun, tidak ada pengobatan apapun. Akhirnya pada waktu itu di umur ke-26 pertama kalinya saya mendengar suara yang menyuruh saya untuk menabrakkan mobil saya ke motor yang ada di depan saya. Jadi suaranya motornya ini ada orangnya? Ada orangnya. Orang naik sepeda motor? Iya. Terus ada suara suruh Anda menabrak dia? Iya. Dengan mobil yang Anda kendarai? Iya. Jadi selama 4 tahun itu biasanya suaranya hanya menyuruh saya untuk melukai diri sendiri. Oke, tapi di umur 26 pertama kalinya itu suaranya yang saya dengar itu untuk melukai orang lain. Dan saya lakukan. Akhirnya saya tabrakan mobil saya sekencang-kencangnya ke motor yang ada di depan saya. Oke. Tapi omong-omong sekarang Anda ini pekerjaannya apa? Pendeta. Anda pendeta? Ya. Baik, nanti cerita ya sedikit ke belakang apa yang terjadi dalam kehidupan Anda dan kenapa hari ini Anda jadi pendeta. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu tayangan berikut ini. Justru proses ujian itu adalah bahasa cintanya Tuhan Yesus sama kita loh. Tiada kata terlambat untuk menuju sebuah kebaikan. Penggalan kalimat itu sesuai dengan kehidupan yang pernah dialami seorang pendeta bernama Immanuel Natalio.
Pendeta berusia 37 tahun ini mulai giat melayani umat setelah pergumulan berat yang dialaminya. Gangguan mental yang dideritanya, terjerumus narkoba, pergaulan bebas hingga akhirnya mengidap HIV/AIDS. Di masa keterpurukannya, Immanuel yang pernah mengalami koma hingga 4 hari, ia dipertemukan dengan berbagai mukjizat yang luar biasa dari Tuhan. Bernazar menjadi pelayan umat telah terpampang di relung hatinya. Berawal dari ajakan seorang temannya untuk memberi kesaksian di beberapa gereja hingga pelayanan ke lapas-lapas. Kini sosoknya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tak hanya melayani umat, ia juga menjadi obat bagi anak-anak muda yang terjebak dalam pergumulan berat seperti yang pernah ia alami. Sejak tahun 2021 hingga saat ini, ia telah menyembuhkan ratusan orang yang mengalami pergumulan hidup. Immanuel merasa berkat Tuhan luar biasa, kini hidup Immanuel penuh kebaikan dan telah sempurna. Sedikit ke belakang, Anda lahir dari keluarga yang seperti apa? Pekerjaan orang tua apa? Pekerjaan orang tua karyawan biasa saja sih. Termasuk keluarga yang religius atau? Sangat religius. Sangat religius. Jadi umur berapa Anda mulai merasakan ada yang aneh dalam diriku? Saat ini saya berumur 37 tahun, jadi gejalanya waktu itu mulai kira-kira 16 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Dan itu yang tadi saya katakan bahwa saya belum tahu itu apa, saya nggak berani pergi berobat dan juga nggak tahu harus berobat ke siapa, dan saya nggak tahu ini nama penyakitnya apa gitu. Karena pada waktu itu kan yang namanya mental illness belum banyak dibahas ya. Gitu, dan ternyata yang balik lagi ke waktu itu yang umur 26, yang waktu saya menabrakkan mobil itu, pertama kalinya di umur ke-26 saya memberanikan diri akhirnya untuk pergi ke psikolog dan ke psikiater karena saya berpikir bagaimana kalau ini terjadi waktu di rumah. Saya membahayakan nyawa orang tua saya sendiri. Akhirnya saya memberanikan untuk ke psikolog dan ke psikiater, ternyata saya didiagnosa mengalami gangguan kejiwaan ada 4. 4? Ya. Apa aja itu? Yang pertama namanya skizofrenia. Biasanya bisikan-bisikan itu tadi ya? Yang kedua namanya bipolar disorder. Yang ketiga namanya BPD atau borderline personality disorder. Yang keempat namanya OCD atau obsessive compulsive disorder. 4-4-nya ada pada Anda? Ya. Baik, jadi peristiwa apa lagi yang bisa muncul akibat 4 jenis gangguan mental ini? Nabrak, melukai diri sendiri. Mood saya sangat bisa berubah-berubah. Bipolar sangat ini ekstrim. Ya. Jadi sampai hari ini Anda masih dalam perawatan. Ya. Perjalanan hidup ini kan tidak mudah ya. Dari seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental lah. Kemudian Anda terjebak narkoba. Nanti cerita apa yang terjadi ya. Sehingga Anda terjebak dan bagaimana kemudian Anda bisa keluar dari jeratan narkoba. Kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Orang yang Anda tabrak meninggal atau tidak itu? Ternyata mereka berdua, ada satu bapak dan satu ibu, nyangkut di bawah mobil saya. Gitu. Astaga. Dan Motores juga di bawah mobil saya. Didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama saya dan tamunya masih Immanuel yang sekarang pendeta tapi dulu pernah mengalami gangguan kejiwaan dan juga terjerat narkoba. Tapi omong-omong penonton pasti penasaran, orang yang Anda tabrak meninggal atau tidak itu? Enggak, tapi berobat ke rumah sakit. Karena waktu itu kejadian, terus saya cek ternyata mereka berdua, ada satu bapak dan satu ibu nyangkut di bawah mobil saya. Gitu. Astaga. Dan Motores juga di bawah mobil saya. Tidak meninggal ya? Puji Tuhan enggak. Oke. Lalu kapan persisnya Anda terjebak narkoba? Di tahun 2014 Bang Edi.
Apa yang terjadi? Jadi pada waktu umur 26 itu saya mulai pengobatan seminggu 2 kali ke psikolog. Dan karena psikolog saya bilang ini penyakitnya terlalu komplikasi, jadi harus dibantu dengan obat-obatan dari psikiater. Jadi saya harus minum obat setiap hari dan harus ke psikolog seminggu 2 kali. Tapi karena mungkin pada waktu itu saya juga masih umur 20-an, belum cukup dewasa untuk menerima keadaan, saya masih ada rasa kecewa sama Tuhan. Saya udah pelayanan dari sekolah minggu, dari kecil, saya dibesarkan di keluarga yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan. Tapi ini kenapa terjadi sama saya gitu, saya merasa... Tunggu, jadi sebelum kena narkoba, Anda ada pelayanan. Jadi Anda udah mengenal Tuhan. Sudah. Tapi kemudian kecewa dan terjerat narkoba. Iya. Oke, terus? Lalu saya karena marah, kecewa, sedih, saya merasa dibuang, saya merasa berbeda dengan anak muda pada umumnya pada waktu itu. Akhirnya saya, dan karena memang pergaulan yang salah, karena firman Tuhan berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik kan. Karena pergaulan saya salah, akhirnya saya coba yang namanya narkoba di tahun 2014. Saya coba dari yang ringan-ringan, dari yang namanya ekstasi, dari yang namanya ganja, dari yang namanya LSD, dari yang namanya MDMA, sampai saya berpindah ke kelas yang lebih berat, yang namanya putau, kokain, sabu, dan segala macam. Berapa lama Anda mengkonsumsi narkoba? Saya pakai narkoba dari 2014 sampai 2018. Anda mengkonsumsi saja atau juga jadi pengedar? Biasanya kan akhirnya kehabisan uang. Betul. Itu terjadi juga pada Iya. Anda? Jadi Anda mengedarkan juga? Betul. Lalu bagaimana kemudian bisa keluar dari jerat narkoba? Jadi ceritanya begini Bang Andi, jadi waktu di tahun 2018, suatu malam saya habis pakai narkoba, saya habis snort kokain dan habis bakar sabu begitu ya. Pada waktu itu, saya lagi di jalan ke sebuah mall pada waktu itu. Dan di malam hari itu saya bertemu dengan satu orang ibu-ibu. Saya nggak tahu ibu-ibu ini siapa, dia total stranger, orang asing buat saya. Saya nggak pernah lihat siapa dia, nggak pernah lihat mukanya, tapi tiba-tiba dia mau ngajak ngomong saya. Singkat cerita, kita melipir di mall tersebut, kita melipir sebentar. Lalu dia bilang seperti ini, bahwa dia bilang, saya melihat muka kamu di mimpi saya. Lalu dia bilang juga bahwa pertemuan kita malam hari ini bukan sebuah kebetulan karena Tuhan yang kirim saya untuk menemui kamu malam hari ini di tempat ini. Lalu dia bilang, saya tahu kamu selama ini pakai narkoba. Dia juga bilang, saya tahu selama ini kamu berjuang dengan kejiwaan kamu. Padahal Anda nggak kenal sama sekali. Saya nggak kenal siapa dia, saya nggak pernah lihat mukanya. Baru kenal di malam hari itu. Betul-betul di malam hari itu saya baru ketemu dia. Tapi dia tahu segalanya. Lalu singkat cerita, obrolan kita lumayan panjang. Lalu singkat cerita, dia bilang begini, bahwa sebentar lagi Tuhan mau membereskan fase kehidupan kamu yang ini. Lalu setelah itu Tuhan mau pakai kamu untuk melayani anak-anak muda yang sama mengalami apa yang kamu alami, yang struggling dengan kesehatan mental dan juga kecanduan narkoba sama seperti kamu. Perempuan itu bilang begitu? Ya. Lalu singkat cerita kita tukeran kontak, lalu kita berpisah malam hari itu. Lalu apa yang terjadi? Lalu setelah itu saya pulang ke waktu itu saya tidak tinggal bareng orang tua, jadi saya tinggal bertujuh dengan 6 orang pemadat lainnya. Mereka semua pemakai narkoba di sebuah apartemen. Lalu di malam hari itu saya setelah sekian lama saya nggak pernah berdoa, saya nggak pernah ke gereja, saya merasa hubungan saya jauh dengan Tuhan selama berapa tahun itu. Di malam hari itu setelah bertemu dengan ibu-ibu tersebut, saya ke balkon di apartemen saya. Lalu saya ngelihat ke langit, saya hanya berbicara, saya berbincang-bincang secara casual dengan Tuhan pada waktu itu. Saya bilang, Tuhan sebenarnya ada nggak sih? Saya bilang, apakah benar itu tadi ibu-ibu itu Tuhan yang kirim untuk ketemu saya? Apa benar Tuhan mau saya melayani sebagai pendeta? Karena seumur-umur sampai pada waktu umur saya yang di umur segitu, saya nggak pernah kepikiran jadi pendeta, saya nggak punya potongan jadi pendeta, saya nggak punya mimpi cita-cita jadi pendeta, saya nggak tahu pendeta itu tugasnya apa, nggak tahu gitu, nggak ada ini kepikiran menjadi pendeta. Tapi di malam hari itu saya bilang, Tuhan kalau memang betul Tuhan mau pakai saya untuk jadi pendeta, melayani anak-anak muda yang kecanduan narkoba sama seperti saya bilang saya mau tantang Tuhan pada waktu itu. Saya nggak bilang untuk yang nonton acara ini untuk menantang Tuhan, tapi saya hanya menceritakan apa yang terjadi dengan kehidupan saya pada waktu itu. Saya bilang saya tantang Tuhan, kalau benar Tuhan mau pakai saya jadi pendeta,
Dan Tuhan yang kirim ibu-ibu tadi, saya temuin tadi, saya mau jadi pendeta dengan 3 syarat. 1, saya mau Tuhan buat saya berhenti dari narkoba tanpa saya harus masuk penjara, tanpa harus ketangkep. Karena di momen itu sudah ada 2 teman saya yang masuk penjara pada waktu itu. Dan kedua, saya nggak mau sakau. Karena sudah ada salah satu teman saya yang meninggal karena overdosis. Dan yang ketiga, saya bilang saya nggak mau masuk rehab. Jadi kalau Tuhan bisa menjawab tantangan saya dengan 3 syarat itu, saya bilang sama Tuhan, saya akan melayani Tuhan secara full time sebagai pendeta seumur hidup saya. Dan sekali lagi saya bilang untuk yang nonton acara ini, jangan tantang Tuhan karena kita sudah pasti kalah. Buktinya sehari ini saya jadi pendeta. Tapi prosesnya seperti apa kok kemudian Anda akhirnya mengakui bahwa Tuhan yang menang ketika Anda tantang? Jadi berapa hari setelah saya bilang sama Tuhan di malam hari itu, di balkon apartemen itu, berapa hari setelah itu, karena biasanya begini Bang Andi, kalau misalnya orang pemakai narkoba itu biasa jarang tidur ya. Selalu melek terus gitu ya kan, aktif terus gitu, on terus gitu kan. Jadi biasa dulu waktu saya pakai narkoba itu, saya seminggu tidur cuma 1 hari atau mentok-mentok 2 hari. Sisanya melek terus gitu. Tapi di malam hari itu, berapa hari setelah saya berdoa dan berbincang-bincang dengan Tuhan yang tadi saya ceritakan, di malam hari itu saya merasa sangat ngantuk gitu. Ngantuk banget gitu. Saya ngantuk banget, lalu saya pikir ini barangnya jelek apa gimana ya gitu. Saya mau komplain ke distributor saya gitu ya. Kok nggak on ya? Kok nggak on nih, barangnya jelek nih kayaknya gitu. Terus saya habiskan semuanya yang waktu itu saya punya di stok saya pada waktu itu gitu. Tapi nggak melek-melek gitu. Saya pikir ya mungkin barangnya jelek, besok saya komplain lah gitu. Di malam hari itu akhirnya saya tertidur pulas, setelah sekian lama saya nggak tidur. Dan besok paginya mukjizat terjadi. Pada waktu itu pagi-pagi saya bangun, saya tidak ada rasa keinginan sama sekali untuk menyentuh bong sama sekali. Dan tantangan saya dijawab sama Tuhan di pagi hari itu. Dengan 3 syarat tersebut. Betul-betul tidak lagi ada keinginan untuk mengkonsumsi narkoba. Ya. Setelah itu saya 2018 saya bersih dari narkoba, lalu saya mulai sekolah teologi. Oh, jadi Anda punya latar belakang teologi ya? Iya. Tapi ada masa di mana Anda koma selama 4 hari. Iya, betul itu cerita. Betul. Apa yang terjadi? Jadi ceritanya setelah 2018 berlanjut, saya mulai sekolah teologi, sudah meninggalkan kehidupan lama saya dari pecandu narkoba, pengedar narkoba, kecemplung dalam lubang pergaulan bebas. Akhirnya saya kembali ke obat-obatan yang legal, yaitu obat-obatan dari psikiater untuk pengobatan saya. Saya kembali ke psikolog saya, lalu saya memulai sekolah teologi yang harusnya berjalan 2 tahun pada waktu itu untuk S2 waktu itu ya, teologi. Dari 2018 harusnya sampai 2020. Tapi di 2019 Tuhan bilang proses saya belum selesai. Akhirnya saya 2019 bulan Oktober saya sakit. Singkat cerita sampai bulan Desember, yang tadi kalau ada lihat ada di VT-nya itu foto saya lagi udah seperti mayat hidup di sofa itu adalah foto terakhir sebelum saya dibawa ke rumah sakit dan saya kejang-kejang lalu saya koma di bulan Desember 2019. Oke, apa yang terjadi sampai Anda koma? Ternyata waktu saya koma itu saya seperti ditransfer ke ruangan sangat gelap, lalu saya muncul banyak pertanyaan, ini saya mati, apa ini sorga, apa ini neraka, atau ini saya mimpi, apa ini real apa enggak? Saya mulai banyak pertanyaan, tapi yang saya tahu adalah saya ditransfer ke ruangan yang sangat gelap, saya nggak bisa lihat apa-apa. Jadi pada waktu itu, waktu saya di ruangan gelap itu, saya perhatikan tiba-tiba muncul satu titik terang di ujung ruangan tersebut. Lalu terang tersebut saya perhatikan terangnya semakin besar. Ternyata terang itu menghampiri saya. Lalu saya perhatikan ternyata terangnya saya bisa melihat sampai detik ini, sampai hari ini saya bisa mengingat dengan persis postur pundak. Pundak dari? Yang saya percaya adalah Tuhan Yesus. Tapi saya tidak bisa melihat wajahnya Tuhan Yesus karena wajahnya hanya terang saja. Tapi buat saya itu masuk akal karena di Alkitab tertulis ada firman yang berkata bahwa Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan itu yang saya lihat pada waktu saya koma. Wajahnya Tuhan Yesus hanyalah terang saja, begitu. Dan karena terangnya begitu terang, akhirnya saya tutup mata. Waktu saya buka mata, ternyata saya bangun dari koma. Pertemuan saya dengan Tuhan Yesus terasa mungkin hanya 4 detik, tapi ternyata saya koma 4 hari pada waktu itu. Apa dampaknya setelah peristiwa itu? Ternyata waktu saya koma, saya dikatakan waktu saya berapa saat sebelum saya koma, ternyata saturasi oksigen saya sudah tinggal 30. Dan waktu sudah di
sudah mulai stabil, saya dipindah ruangan, sudah mulai bisa diperiksa ini itu lagi, saya sudah cuci darah, bukan cuci darah, transfusi darah dan segala macam. Lalu saya diperiksa, ternyata saya didiagnosa mengalami 3 penyakit komplikasi. Yang pertama pneumonia, yang kedua TB paru, yang ketiga HIV/AIDS. Gitu. Dan waktu saya koma, kalau dalam nama dunia AIDS itu ada yang namanya CD4, Bang Andi. CD4 atau CD4 itu untuk mengukur imunitas. Yang normal itu harusnya 400 minimal, yang sehat 800. Waktu saya koma udah 14. Jadi dokter sudah bilang ke orang tua saya bahwa ini udah hampir tidak mungkin untuk bangun. Tapi saya mau bilang, kalau Tuhan Yesus bilang bangun, kita pasti bangun dari penyakit apapun. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Didukung oleh Omong-omong, Anda jadi pendeta ini sudah berapa lama? 2 tahun, dari 2021 sampai 2023. Nah, yang menarik adalah kapan persisnya Anda mulai ungkapkan cerita ini dan diketahui oleh banyak orang? Tentunya kalau bilang langsung bisa menerima keadaan itu mungkin munafik ya Bang Andi ya. Karena kalau kesaksian dari kanker jadi sembuh itu kan luar biasa. Tapi kalau AIDS, koma, terus bangun, itu nggak luar biasa. Itu masih ada faktor aibnya di situ kan. Jadi tentunya waktu saya selesaikan sekolah teologi 2021, saya resmi dilantik jadi pendeta, saya ada rasa enggan gitu untuk menceritakan keseluruhan dari kisah hidup saya gitu. Cuman butuh waktu beberapa bulan tuh akhirnya saya bisa berdamai dengan keadaan. Dan saya merasa kisah hidup saya udah terlalu banyak menghabiskan air mata, terlalu banyak menghabiskan tenaga. Bukan hanya tenaga saya, tenaga orang tua, tenaga orang-orang yang saya sayangi, teman-teman, semuanya. Menghabiskan banyak uang, menghabiskan banyak darah. Jadi buat saya berpikir kalau cerita ini hanya saya keep untuk pembelajaran diri saya sendiri dan orang-orang terdekat saya, rasanya sayang, rasanya mubazir pengalaman hidup saya. Akhirnya saya mulai memberanikan diri beberapa bulan setelah saya mulai pelayanan sebagai pendeta di tahun 2021 untuk berani open up kepada publik di setiap gereja yang mengundang saya atau komunitas manapun yang ngajak saya untuk kesaksian, saya open up 100%. Awalnya mungkin masih ada rasa enggan gitu, cuman setiap kali saya habis diajak untuk kesaksian di sebuah gereja atau komunitas, selalu ada 1-2 orang yang tiba-tiba datang ke saya melipir, mengajak saya, boleh ngobrol sebentar nggak? Kita ke pinggiran sebentar. Lalu dia cerita, saya juga mengalami bipolar. Ada satu laki-laki, waktu itu saya beres khotbah, dia ngajak saya ngobrol. Berapa hari lalu saya baru didiagnosa juga HIV/AIDS. Saya nggak tahu mesti ngomong ke siapa. Hati saya hancur, dunia seperti runtuh, nggak ada pengharapan. Tapi setelah dengar pastor berbicara kesaksian, saya rasa ada semangat lagi untuk hidup. Dan orang-orang inilah yang membuat saya semakin semangat untuk terus menceritakan kisah hidup saya, supaya mereka ini yang mengalami seperti apa yang saya alami, mereka merasa nggak sendirian. Saya bisa bilang ke semua penyintas di luar sana bahwa kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Kita masih bisa berkontribusi untuk orang banyak, hidup kita masih bisa berdampak untuk orang banyak. Apapun keterbatasan kita masih bisa dipakai oleh Tuhan untuk jadi berkat buat banyak orang. Tapi dengan mengungkapkan cerita seperti ini, apakah Anda tidak khawatir, tidak takut dikucilkan oleh masyarakat? Saya juga masih banyak melihat sih Bang Andi, masih banyak orang-orang yang memiliki stigma yang salah terhadap ODA, orang dengan HIV/AIDS gitu. Mungkin masih banyak, maka dari itu yang ODA itu nggak berani untuk speak up dan come out gitu, bahwa mereka adalah ODA gitu. Karena stigmanya masih banyak yang salah di masyarakat. Tapi saya merasa ya itu bagian dari konsekuensi apa yang saya pilih gitu. Seenggaknya segala sesuatu kan pasti pro kontra gitu. Tinggal kita mau fokusnya kemana gitu. Saya memilih untuk fokus untuk bisa jadi berkat
kepada mereka yang juga ngalamin apa yang saya alamin, supaya mereka bangkit lagi, mereka semangat lagi, mereka merasa masih ada masa depan buat kehidupan mereka gitu. Kalau ada yang nggak suka, ada yang nggak setuju, ya silakan saja gitu. Jadi Anda biasa pelayanannya lebih kepada anak-anak muda yang terjerat narkoba, yang mengalami gangguan kesehatan mental, yang seperti itu ya? Tapi secara umum juga Anda melayani siapapun juga? Betul. Baik, kita berikan aplaus untuk Pendeta Immanuel. Terima kasih untuk inspirasinya. Ya. Dan sebelum kita tutup acara ini, saya mengundang Ibu Manurung untuk bisa hadir di panggung bersama kami. Terima kasih untuk kehadirannya ya. Sebagaimana Natal-Natal yang lalu, saya ini punya sahabat-sahabat yang baik ya. Selama ini melakukan banyak kegiatan-kegiatan sosial. Dan hari ini teman-teman dari Sido muncul, teman-teman saya yang luar biasa tadi, ingin memberikan apresiasi supaya apa yang dilakukan oleh Bu Manurung, oleh Pendeta Immanuel itu bisa lebih berdampak. Karena itu sudah hadir perwakilan dari Sido muncul Tolak Angin, ya Pak Ludwig. Silakan ke depan Pak Ludwig. Terima kasih sudah hadir. Pak Andi. Sudah datang lagi. Ya. Dan Pak Ludwig akan memberikan apresiasi untuk Pendeta Immanuel senilai 25 juta. Begitu pula untuk Ibu Manurung. Ya, tentu agar kegiatannya bisa lebih berdampak. Nah, kenapa dari Tolak Angin ingin mendukung apa yang dilakukan oleh Bu Manurung dan Pendeta Immanuel? Ya, terima kasih Pak Andi sudah diberikan kesempatan. Di sini saya mewakili dari Sido Muncul dan Pak Irwan Hidayat untuk menyerahkan bantuan dari Tolak Angin supaya dapat bermanfaat untuk pelayanan yang diberikan dari Ibu Manurung dan Bapak Immanuel. Terima kasih. Harapannya apa? Harapannya? Ya, semoga pelayanannya makin maju dan semakin diberkati. Amin. Baik, itulah ujung dari episode ini. Dan bagi Anda yang tadi tidak menyaksikannya dari awal, jangan khawatir karena Anda bisa menyaksikan tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Ada juga cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Akhirnya semoga cerita-cerita inspirasi Natal ini bermanfaat bagi kita semua, mendorong kita untuk melakukan hal-hal baik dalam konteks semangat Natal. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año de felicidad. Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy New Year. And a Happy New Year. Merry Christmas. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.